Salam sejahtera, keluarga besar GKI Sumut Klasis Medan 1. Dalam program Lentera Anugerah di pagi ini, mari bersama kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Ya Tuhan sumber hikmat dan pengetahuan, anugerahkan kepada kami kemampuan untuk dapat mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terlebih khusus ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau rencanakan dalam hidup kami dan persekutuan kami di hari baru ini. Dalam nama Yesus, kebenaran yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya membaca firman Tuhan di pagi hari ini dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Demikian firman Tuhan. Sungguh berbahagia setiap pribadi, rumah tangga, bahkan persekutuan jemaat yang selalu rindu untuk menyatakan kuasa dan kehendak Tuhan dalam keseharian hari-hari hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia, di bawah sorotan tema satu dalam kasih, menggapai sukacita bersama. Paulus di dalam firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan setiap orang percaya bahwa hidup di dalam perbedaan bukanlah penghalang untuk berbagi kasih. Hidup di dalam perbedaan bukan berarti tidak ada kepedulian di antara satu dengan yang lain. Tetapi ketika seorang yang merasa menderita, maka yang lain harus turut juga menderita. Jika di antara saudara kita ada yang dihormati, maka semua orang harus turut bersukacita. Itulah nilai dari sebuah persekutuan. Memang sungguh mudah bagi orang percaya saat ini membangun sebuah gedung gereja yang mewah, yang lengkap dengan semua fasilitasnya. Tetapi ingat, membangun sebuah persekutuan gereja yang di dalamnya hidup anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih dan kebersamaan, yang peduli di antara satu dengan yang lain, yang merasa senasib satu dengan yang lain, yang merasa memiliki satu dengan yang lain. Itulah yang amat sangat sulit. Hari ini Paulus kembali mengingatkan saya dan kita semua akan tanggung jawab bersama kita, bahwa kita dipanggil untuk menyatakan kasih kepada sesama kita. Terlebih khusus dalam persekutuan di mana kita bersama berkumpul menyembah Tuhan Allah, yaitu gereja. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di dalam konteks dan realita kehidupan sosial bermasyarakat saat ini, pasca memperingati hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 kemarin, bagaimana kita memaknai nilai kemerdekaan itu? Nilai kemerdekaan seorang yang beriman kepada Tuhan di dalam memahami jati diri panggilannya di hadapan sesamanya, ketika setiap orang memahami
Arti kasih itu bukan sebagai sebuah ucapan, bukan hanya sekedar wacana, tetapi kasih itu adalah aksi nyata yang harus senantiasa diwujud nyatakan dalam hidup persekutuan gereja, hidup persekutuan anak-anak Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu, sebuah gereja, sebuah persekutuan anak-anak Tuhan tidak senantiasa harus hidup hanya sekedar mengkritik tanpa memiliki solusi. Tetapi saat ini, salah satu hal yang harus kita pikirkan, bagaimana kita menemukan berbagai solusi yang terbaik, yang di dalamnya ada nilai-nilai keadilan yang dibungkus dengan nilai kasih untuk keluar dari berbagai persoalan kita. Jadi bukan hanya mengkritik, tetapi menemukan solusi yang dibubuhi oleh kasih persaudaraan, kasih yang menopang kekurangan-kekurangan dan kelebihan sesama kita. Ini yang harus kita pikirkan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, menurut saya, menyikapi makna kemerdekaan iman orang percaya. Gereja juga saat ini, dia sudah tidak harus hidup di dalam eksklusivisme semata. Dia harus berani keluar, merombak segala sesuatu yang penuh dengan kekakuan. Dia tidak harus hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi bagaimana menjawab realitas sosial, menjawab perkembangan sosial, perkembangan kemasyarakatan, perkembangan dunia saat ini. Harus mampu gereja menjawab itu. Jadi gereja tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi bagaimana gereja itu merasa juga bagian dari dunia di mana dia berada. Maka untuk itu, setiap orang percaya, khususnya GKI Sumut Klasis Medan 1, harus lebih bijak, lebih kritis di dalam menyikapi perkembangan zaman saat ini. Dan untuk menyikapi itu, salah satu kuncinya hanyalah memperkuat ikatan tali kasih di antara setiap anak-anak Tuhan yang bernaung di dalam rumah tangga persekutuan gereja kita masing-masing, termasuk di dalamnya gereja GKI Sumut Klasis Medan 1. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, mari kita tanggalkan segala sesuatu yang tidak membawa kita kepada arti sebuah kemerdekaan. Kita diikat dengan berbagai aturan-aturan yang penuh dengan kekakuan. Kita masih merasa bahwa kita yang berkuasa. Kita masih merasa bahwa kita yang paling hebat. Kita masih merasa bahwa kita yang paling bijak dari antara yang lain. Memaknai nilai kemerdekaan. Sesungguhnya anak-anak Tuhan harus hidup senantiasa di dalam kerendahan hati yang mengedepankan arti dari sebuah kasih itu. Sebab kasih itu adalah aksi. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan hari ini di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, tetapi di tengah-tengah kebahagiaan bangsa dan negara merayakan hari ulang tahun yang ke-75, gereja Tuhan, khususnya GKI Sumut Klasis Medan 1 juga mampu memaknai arti kemerdekaan itu di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 untuk terus mengedepankan nilai-nilai kasih di dalam aksinya, di dalam aktivitas hidup pelayanan di gereja kita masing-masing. Ingatlah, mari kita mengedepankan juga arti satu rasa, satu kasih di dalam kebersamaan.
dalam perbedaan kita untuk meraih sukacita bersama. Wujudkan kasih itu dalam hidup kita hari ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berkatilah hidup kami semua. Pribadi, rumah tangga jemaat GKI Sumut Klasis Medan 1. Di hari baru ini, dalam semua aktivitas dan pergumulan kami. Ajar kami Tuhan untuk mengedepankan arti dari kasih itu. Kasih tidak hanya sekedar wacana, tapi kasih itu merupakan aksi di dalam kebersamaan kami untuk meraih sukacita. Untuk itu Tuhan, tolong kami sebagai gereja, sebagai persekutuan anak-anak Tuhan, untuk menyadari hal ini, bahwa kami tidak akan mampu berbuat banyak kalau kami tidak mengedepankan hidup kasih di dalam persekutuan kami. Baik rumah tangga kami, juga pribadi kami. Untuk itu Tuhan, tolong kami supaya tetap setia memberlakukan kasih itu. Berkati hidup rumah tangga kami, pribadi kami, jemaat kami, dengan makanan dan minuman yang secukupnya hari ini. Dan berkat-berkat yang layak kami terima daripada-Mu Tuhan. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Bapa, Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah di dalam kasih Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus senantiasa melindungi, menopang, dan mempersatukan persekutuan anak-anak Tuhan GKI Sumut Klasis Medan 1 hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Shalom.